Dan saya sangat senang sekali dan saya sangat bangga sama ke-20 finalis ini. Karena apa? Kita as a sisters gitu. Yang namanya perempuan tuh nggak usah ada ajang aja, jiwa kompetisinya tinggi banget. Nah itu bedanya. Apalagi ada suatu ajang gitu, bayangan gue. Jadi kayak masing-masing kamar tuh ternyata dikirimin satu yang Ada saya bilang juri. spy. Diselundupin ya? Diselundupin spy gitu loh. Halo semua, kita ketemu lagi di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik gue, Aditya Herpavi. Dan saya Jelantik Herlanti and welcome to our Bedtime Story. Rasa deg-degan. Tahu nggak lagu apa? Di hatiku. Ada yang tahu lagu apa? Tahu nggak lagu apa? Nggak tahu, soalnya masih pada kecil. Iya. Judulnya adalah Ratu Sejagat. Nah, itu berhubungan sama tema kita hari ini. Berhubungan loh. Nggak lihat loh, nih studio jadi bling-bling begini. Bukan bagi. Ini bukan karena efek lighting ya. Bukan. Karena memang kehadiran seorang dewi di sini. Seorang ratu. Gila, ini hari ini kita merasa terhormat banget Yes. karena udah kedatangan Mrs. Worldwide 2022 dan Ibu Santi SK. Yeay. Selamat malam, apa kabar Mrs. Marlina Suwito? Apa kabar, Baik. Mrs. Marlina? Kenalan dulu, kalau saya kan Iya. udah kenal, Pak. Ini baru tadi ngobrol sebentar doang. Iya. Karena kita mau kupas tuntas di Tuntas. sini ya. Iya. Apa kabar Marlin? Baik, Mas. Dan Ibu Santi. Yes. Baik, apa kabar? Kabar baik Ibu, selalu semangat. Senang banget, terima kasih banyak udah mau diundang sama Apotik ya. Aduh. Meskipun jadwalnya sangat sibuk. Padat merayap. Terima kasih sudah mengundang kita juga Kita ya. yang senang dong. sekali. Kita pengen banget ngobrol-ngobrol. Iya dong. Kita mau membahas tentang sesuatu nih teman-teman Apotik yang nggak biasa. Biasanya namanya beauty pageant atau bahasa Indonesianya kontes kecantikan. kontes kecantikan itu melibatkan gadis-gadis remaja Yes. gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat berbeda yang aku yakin banget, gue yakin banget para wanita Indonesia di luar sana terutama pasti pada penasaran deh. Iya. Karena yang dilibatkan oleh founder atau Ibu Santi ini adalah apa Bu? Para pesertanya apa? Mrs. Mrs. So. Ibu-ibu. Tuh, Ibu-ibu. ayo yang merasa dirinya ibu-ibu, hah? Emang ada? Langsung gorengan ditaruh tik. Ada. Gorengan. Buat ibu-ibu ada. Bapak Nah, ini lagi ngomong sama Mrs. loh. ya makanya. Jangan gorengan Kan dibawa-bawa saya dong, Pak. mewakili penonton se-Indonesia, Bu. Ada 275 juta orang. Tapi ibu-ibu yang sudah menikah ya. Nah, tuh, nih. apalagi? Apalagi Menarik persyaratannya tuh. boleh. Persyaratannya dari umur 27 sampai 60 tahun. Tuh. 27 sampai 60 tahun masih Iya. bisa lah. Masih bisa. Jadi aku cerita sedikit ya. Yes. Jadi memang bulan September kemarin alhamdulillah aku berhasil masuk ke dalam 20 besar. Oke, finalis. Oke. Terus kenalan sama semuanya termasuk Marlina. Mhm. Terus konten yang kemarin dibuat oleh Austra Team itu meledak. Yes, Viewsnya viral. gede, jutaan. Hmm. Banyak yang DM ke aku, oh ada ya kontes kecantikan untuk nyonya, untuk Ya, Mrs. Mrs. itu kan Iya, ibu untuk atau ibu-ibu. nyonya. Jadi karena itu makanya aku tertarik untuk mengundang Marlina dan Ibu Santi. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Marlina beauty dulu queen-nya nih. dulu nih. Ah. Jadi apa yang membuat kamu tertarik untuk mengikuti Yes. Mrs. Worldwide 2022 di Indonesia? Sejujurnya ini saya itu seperti apa ya? Saya itu dipilih dan ditunjuk dan Oke. juga yang ngedaftarin itu sebenarnya teman. Diceburin ya. Sama sama gue ya. Diceburin. Jadi ini mungkin nggak ada yang tahu Ya. ya, dan saya hanya cerita di Apotik Hash. Iya. Siap. Jadi bahwa ini benar-benar sesuatu yang di luar dugaan dan juga sesuatu yang tidak pernah saya rencanakan sebelumnya. Ya. Karena saya sibuk, memang saya background saya di pendidikan Oke. dan saat ini saya masih kuliah di doktoral leadership S3 saya. Oke. Saya fokus di seminar, saya fokus di kegiatan sosial dan background saya memang fokus untuk empowering, especially for women. Tapi masih ada waktu tuh ya, dengan waktu yang kayak gue kebayang nih Iya. kesibukan lu, kayaknya lu sibuk banget. Masih bisa menyempatkan waktu untuk Iya, ikutan ya. justru itu sebenarnya saya lumayan shock gitu karena ini teman saya ternyata makeup juga ya gitu. Iya, Padahal iya. saya nggak, maksudnya saya udah bilang awas ya, jangan iseng deh gitu kan. Gitu. Oke. Tapi sayang gitu kan. Ini udah pokoknya nanti pasti bisa bla bla bla. Terus
Singkat cerita, saya lihat jadwal untuk interview ya Bu. Ya, interview Oke. dulu. Ada benar. interview itu, wah jadwalnya pun bentrok sebetulnya, karena saya belum pulang gitu. Nah terus saya bilang bisa nggak kalau memang bisa ada toleransi untuk saya bisa interview tapi nggak di tanggal yang seperti dikasih di awal gitu. Saya minta di tanggal waktu itu kalau nggak salah di tanggal 20 berapaan gitu Yeah. ya. Setelah finalis-finalis dari gelombang, karena kan 40 finalis waktu itu ya. Jadi saya tuh gelombang terakhir. Saya inget banget waktu itu saya gelombang terakhir dan itu di studio MNC gitu. Saya kemudian di interview langsung sama Mbak Oki dan Mas Cosi. Baru Juri ya pertama itu kali. berarti ya, Iya, juri. juri ya. Juri. Jadi di situ saya juga baru pertama kali ketemu Bu Santi ya selaku ketua yayasan daripada SK, dan saya juga baru pertama kali juga ketemu yang namanya siapa namanya Mas Hendry Univer dari MNC ya. Mas Cosi kita udah tahu di dunia modeling, Mbak Oki saya udah kenal di dunia modeling gitu. Jadi 2 juri ini yang akhirnya interview saya pada saat itu gitu. Nah, selang beberapa jam setelah itu langsung cepet ya, langsung dapat lagi notifikasi dari WhatsApp dan email bahwa Lolos akhirnya gitu. saya lolos lagi Oke. dari 40 untuk masuk ke 20 besar. Finalis 20 orang ya. Ya. Terus sampai dengan malam penobatan itu berapa lama time frame-nya? Kira-kira itu hampir 3 minggu. 3 minggu ya kurang Oke. lebih. 3 minggu. 3 minggu sampai 1 bulan 1 lah bulan. gitu ya. Seperti Oke itu. Marina, berarti dalam 1 bulan proses itu dan kamu muncul sebagai seorang pemenang juara 1, apa yang kamu dapetin during di sana? Saya bersyukur dan saya sangat senang sekali dan saya sangat bangga sama ke-20 finalis ini karena apa? Kita as a sisters gitu. Kita benar-benar yang kalau misalkan jalan kurang baik atau ngomongnya kurang bagus atau pas kita lagi diwawancara atau pas kita lagi apa ya kemarin banyak ya catwalk ya, mungkin Mbak Atik juga ada di situ. Itu kita yang tadi kamu udah keren deh gini. Padahal kita aduh kayaknya belum deh gitu. Itu di Kayaknya depannya kali. Cewek mah jiwa kompetisinya nomor 1. Tapi emang ada juga public speaking itu tuh ya. Pas Iya. public speaking ada salah satu finalis yang benar-benar berat banget untuk maju. Kita tuh encourage banget gimana caranya. Oh iya, bagus Enggak, lo dong bisa kalau gitu. mau dia nangis mau dia apa besokannya disuruh lagi udah Soalnya makanan tadi. bayangan gue Iya, nih, yang namanya perempuan tuh nggak usah ada ajang aja, jiwa kompetisinya tinggi banget. Nah, itu bedanya. Apalagi ada suatu ajang gitu, Iya, bayangan itu, gue. Itu bedanya. Makanya dari 20 finalis ini saya melihat bahwa sebenarnya jujur saya tuh merasa bahwa saya dapat sisters baru. Oh. Dapat saudara-saudari baru di sini gitu. Karena ketika kita berkompetensi, ketika kita saling beradu ya, tapi nggak ada yang namanya kita punya sikap ataupun yang mau Clash ngejatuhin gitu, gitu ya, yeah. seperti Vibe-nya yang beda. kita dengar Bener. di ajang-ajang yang lain gitu ya. Justru dari sini saya melihat bahwa perempuan-perempuan ini punya potensi masing-masing Ya, dari pasti. mereka, punya Ya. potensi yang harusnya kita bisa saling support malahan, dan kita tuh sebagai sesama finalis ini malahan melihat ini sebagai satu ajang yang wow gitu. Oke. Ternyata ibu-ibu muda ini ya punya satu kesolidaritas yang tinggi. Bu Santi, sekarang nih, kamu kan selain founder juga dari Mrs. Worldwide Indonesia dan SK Yayasan SK, Bu Santi juga termasuk Dewan Juri, bener nggak? Iya, benar. Oke, Benar. apa yang dilihat oleh Ibu nih terhadap Mrs. Iya. Marlina? Iya dong, apa-apa? Iya. Memang dari pertama sewaktu kita melihat CV dari Marliana, kita tuh sudah melihat bahwa sosok Marliana itu seorang perempuan yang tangguh, perempuan yang smart, dan juga perempuan yang sampai sudah ibu-ibu ya, tapi tetap mau berpendidikan, tetap mau sekolah. Itu yang menurut saya itu sangat luar biasa ya. Bagi seorang ibu yang sudah cukup waktunya yang harus diatur untuk anak, untuk suami, untuk bisnis, dan tentunya sangat-sangat luar biasa ya yang menurut saya untuk sosok Ibu Marliana. Luar biasa. You feel is a blast for you? Maksudnya ini kehidupan nggak ini you dream, you living in a dream lah kalau kamu bilang ya kan. Iya. Saya melihatnya pribadi, gue melihatnya pribadi.
dirimu memiliki keluarga yang utuh, anak berapa? Anak 2. Sehat, sekolah benar, profesi kamu juga kesibukan kamu luar biasa, kamu sangat sukses sebagai seorang wanita karir dengan apapun background yang sedang dirimu jalani. Terus kamu juga dilihat oleh Dewan Juri dan teman-teman kamu sebagai sosok wanita yang kuat, yang sangat cerdas, yang memiliki prinsip, kelihatan dari cara bicaranya ya teman-teman apotik ya. Nah, itu menurut aku memang sangat merepresentatifkan dirimu untuk menjadi seorang ratu, ratu kecantikan. Jadi menurutku ibu nggak salah pilih. Iya dong. Thank you. Iya dong. Nah kalau Atik ini penasaran sama kan Marlina abis dari Singapura Pak. Bapak lupa. Belum kelar. Belum kelar ceritanya nih. Jadi ceritanya karena winner di Indonesia, Mrs. Worldwide dikirimkan ke Mrs. Worldwide Internasional ya. Dan itu di Singapura. Boleh cerita sedikit dong. Kan kita nggak nonton tuh di sana. Kalau waktu yang di Indonesia kan kita rame-rame ngalamin. Cerita di sana gimana pengalamannya? Yang di sana menarik. Jujur aja, nggak usah dibagus-bagusin. Dan apa yang by the way Marlina tuh dapat 3 kategori pemenang. 3 kategori pemenang loh. Ini cerita dari awalnya dulu. Gimana? Jadi memang ini salah satu kesempatan yang menurut saya sangat terberkati ya, gitu. Meskipun saya jujur berat karena apa? Waktu menang di tanggal 23 September sebagai winner itu saya cuman punya waktu 1 bulan, nggak sampai. Berangkat tuh kapan ya Marlina? 25 Oktober. Oh wow. Dan di sana sendiri eventnya berapa lama? Itu final di tanggal 30 Oktober. Berarti kurang lebih seminggu, 5 hari sampai seminggu. Jadi setelah saya menang kemarin di Indonesia, itu saya harus langsung kayak backpack aja udah. Get ready, lari ke sana kemari untuk kemudian bisa prepare well juga mental ya, udah pasti gitu. Karena kan ini juga ajang internasional, nggak sembarangan saya membawa nama Indonesia. Ya, betul. Gitu. Kalau istilahnya kita di kandang sendiri, maybe aku nggak se pressure itu gitu, tapi karena ini membawa ajang nama Indonesia dan this is the first Mrs. Worldwide from Indonesia yang juga hadir di ajang internasional, for me is really something yang jujur aku nggak bisa tidur. Ya, aku itu benar-benar secara mental juga aku am I ready karena aku orangnya lumayan perfeksionis. I don't want to lose everybody's hope gitu ya, apalagi dari teman-teman finalis juga sangat mendukung aku gitu kan. Ayo Marlin, you can do it ya, we support you, dan hal-hal itu yang membuat saya simple things tapi itu yang sebenarnya menyentuh saya. Ada kendala nggak selama di sana? Kendala pastinya bukannya kendala ya, tapi lebih kepada tantangan. Iya. Jadi kalau mungkin di sini Mbak Antik sendiri pernah ngalamin kalau dengan Bu Santi dan di Indonesia, Indonesia ramah tamah, terus kita juga punya budaya yang sama, gitu kan? Kita nggak kesulitan di situ. Bahasa pun sama. Kemudian saat kita ada di Singapura, itu saya dihadirkan dari 34 negara. Saya di 35 negara. Yang punya berbeda karakter, yang punya berbeda bahasa, dan kita tuh dijadiin satu room. Jadi tidurnya itu kita seperti barak militer. Oh gitu. Yes. Jadi saya kebetulan tidur dengan 4 finalis. Sebenarnya 3, tapi yang satu itu dulunya pernah menang di Korean punya beauty apa gitu ya, beauty pageant gitu. Jadi kebetulan dia itu jurinya kita juga, dan saya nggak tahu kalau dia itu sebenarnya jurinya kita gitu loh. Jadi kayak masing-masing kamar tuh ternyata dikirimin satu yang saya bilang spy. Diselundupin spy gitu loh. Nah itu yang di luar daripada kita punya knowledge. Saya pikir hanya dia tamu undangan deh dari si Mrs. World International gitu buat hadir di acara itu, menyaksikan, mungkin ngasih crown atau apa gitu kan. Tapi ternyata dia itu adalah spy. Jadi dia itu adalah CCTV berjalannya kita sebetulnya gitu. Nah dia kebetulan dia datang di jam 4 subuh waktu itu dengan tergopoh-gopoh. Harusnya dia tidak sekamar sama kita, tapi dia sekamar dengan peserta lain, dan kemudian peserta lain tuh nolak dia atau apa gitu, saya kurang paham. Lucu ya, dia datang gedor-gedor pintu, aku bukain pintu gitu kan. Hi, how are you? Gitu. Aku juga dengan yang kita udah capek banget karena kan kita di sana tuh benar-benar full gitu kan.
Nah, dari penjurian, dari segi kegiatan itu, oh my god, it's really military batik. Jangan-jangan emang wajib militer kali? Salah kali. Dan dari awal tuh, ibu-ibu dari awal tuh memang si pihak penyelenggara itu udah ngomong ke kita, you have to remember ya, this is not your honeymoon, dia bilang, this is your field untuk kalian war. Dia bilang you war to each other. Jadi kalau kita di Indonesia tuh kita disatukan. Iya, benar. Ya, benar nggak, Manti? Kita Bener. disatukan, kita dikasih satu platform yang meskipun kita ini saingan gitu, tapi guyup saingan, tapi kita guyup gimana tuh? Gitu kan? Tapi kalau di Singapura itu memang diadu. Gila. Lawan terberat tuh yang mana kalau gitu? Diadu. So kita diadu gitu kan, dan ya mereka benar-benar treat kita as a military gitu. Bener-bener militer. Dari waktu makan itu nggak jelas, nggak juntrung. Terus waktu istirahat juga nggak juntrung. Pokoknya ya penilaian penjurian itu sampai jam 11 malam, Banti. Can you imagine? Jadi dari pagi jam 8 itu kita, dan can you imagine we share the room ya for 4 people. Cewek semua, harus make up, harus mandi. Iya kan? Terus on time. Pokoknya jam 8 udah harus kumpul lagi. Dia nggak mau tahu kamu itu malamnya bisa tidur apa nggak bisa tidur. Mungkin ada yang satu ngorok, ada yang satu video call, ada yang satu ngapa-ngapain gitu. Tapi kamu dijeblusin di satu tempat itu dan kamu harus tetap itu perform well. Itu kamu sendiri tadi bilang ya, itu Mrs. Worldwide itu kan puluhan negara loh, bukan satu negara ya, with different culture, different background dan sebagainya. Lu 1 minggu sama mereka, kayak apa rasanya? Kebayang? Hah? Nggak apa-apa, jujur aja, Marlina, gue pengen tahu gitu. Jujur kalau sama mereka ada yang ngeselin nggak? Ada banget. Oke. Ada banget. Yang apa Pastilah. sih, bossy atau apa gitu. Dari situlah kita dihadirkan dengan berbagai macam karakter yang saya bilang. Kalau di Indonesia kita walaupun orangnya beda-beda, karakter beda-beda, tapi kita masih punya satu bahasa. Gitu. Jadi apa aja yang didapetin predikat yang didapetin di Mrs. Worldwide International, Marlina, yang waktu di Singapura? Aku alhamdulillah puji Tuhan dapat 3 sih. Yang Tuh. pertama Apa itu? Aku dapat third runner up. Wih, hebat. Ini dunia loh. Boleh bangga kita. Internasional. Terus Lalu yang kedua aku dapat Queen of People Choice. Queen of People Choice. Jadi itu kayak favorit ya. Oke. Ya, berdasarkan voting dan juga dari teman-teman di sana juga. Jawaban juri juga. Lalu yang ketiga itu aku dapat Subtitle Crown. Subtitle Crown itu jadi penilaian yang dari awal itu CCTV berjalan itu. Yang unknown, quote and quote. Ya seperti yang tadi kamu bilang bahwa dia memang punya behavior yang Sorry bagus. deh, 3 kategori kamu menangkan di sana. Yes. Berarti masing-masing kategori dapat crown dong? Dapat. 3 Serius? 3 ses. Berarti lu koleksi crown sekarang gitu? Kalau mau koleksi crown. Orang koleksi piala udah biasa. Iya, piala lomba cerdas cermat, udah biasa itu. 17 Agustus ya kan. Ini koleksinya crown. Keren-keren. Nah, sekarang kita ngobrol lagi sama Bu Santi. Bu Santi. Ya. Aku sih kalau jadi produser atau jadi ini ya, biasanya orang tuh nyari aman. Orang tuh literally main di aman. Bener nggak? Apalagi kita bicara bisnis dan sebagainya. Apa yang dirimu lihat dari ibu-ibu? Kenapa kamu memutuskan untuk membuat ajang untuk Mrs. Tapi kan udah dilihat ya, sebenarnya ibu-ibu tuh seru. Benar nggak sih? Dan juga ibu-ibu tuh kan sebenarnya mereka tuh semua ibu-ibu itu perfeksionis. Benar nggak? Betul. Kita itu maunya perfect di keluarga, mungkin di anak-anak kita bagaimana. Betul. Jadi competition itu sangat seru sebenarnya untuk ibu-ibu ya, kalau saya melihat. Dan juga saya juga melihat dari teman-teman yang di sekitar aku juga ya, itu sebenarnya mereka semua pingin tampil sih sebenarnya. Pasti. Ibu-ibu itu pingin tampil. Ini bapak-bapak aja pengen tampil, nggak cuma ibu-ibu. Betul. Karena kan ibu-ibu itu sudah merasakan, aku udah tua nih, aku udah mungkin bodinya udah nggak ramping, menarik gitu. Ini menarik. Gitu. Jadinya juga sebenarnya ibu-ibu juga perlu ajang untuk validasi juga, diri ya, betul. Konsistensi diri. Ya benar. Dan mungkin dari waktu sejak muda gadis mungkin mempunyai impian itu, punya cita-cita ya Bu, tetapi belum
wujudkan. Sampaikan, ya. Nah, jadi tungguin nanti tahun depan ada. Ini bisa jadi motivasi ya buat teman-teman apotik, terutama yang wanita dan sudah berkeluarga. Itu syaratnya tadi dikata Bu Santi. Iya. Jadi sudah berkeluarga. Kalau Jendes atau Joken mungkin cari jodohnya dulu ya. Atau yang masih single cari jodohnya dulu, nanti baru mendaftarkan di Mrs. Worldwide. Dan kan harus rasakan deh. Harus misi. Rasakan deh bahwa ini memang sensasinya luar biasa loh. Beda loh. Karena Bapak gimana rasanya tidur sama finalis? Finalis loh Pak, saya gini-gini. Ini memang sesuatu yang baru sebenarnya. Di Indonesia baru, belum pernah ya kan Bu? Belum pernah ada. Pertama kali. Jadi what I'm trying to say is benar kata Marlina dan Bu Santi bahwa kita nih ibu-ibu ada memang kompetisinya, tapi kalau di Indonesia lebih ngeguyup gitu loh, lebih alhamdulillah jadi seperti punya teman baru, kakak baru gitu ya. Karena I do believe sebenarnya gini Mbak Antik, nggak selalu yang juara satu yang akan jadi sesuatu kok gitu. Aku selalu berpikir begitu gitu ya. Aku selalu berusaha untuk punya mindset yang positif gitu. Bagiku semua dari 20 finalis itu adalah pemenang karena kita sudah bisa masuk di 20 seluruh Indonesia. Which is not easy. Yes. Gitu. We've been through a lot of things as well gitu. Pada saat di karantina ya, pada saat kita punya kisah sedih dan senang bersama, kita sharing, kita encourage each other, which is is very wonderful gitu. Dan aku merasa bahwa nggak selalu yang juara satu will become someone one day gitu loh. Justru dengan 20 orang ini, malah aku tadi sempat bilang juga sama Bu Santi, maybe next year kita bisa jadi juri-jurinya bisnis-bisnis yang lain gitu. Kita bisa encourage wanita-wanita lain karena kita lahir dari background yang berbeda. Dan satu sama lain itu kita punya kita punya chemistry juga gitu. Karena pastinya gini Mas, yang pertama itu kan menjadi pelopor. Betul. Ya kan, yang pertama ini kan menjadi kakak-kakak dari nanti Mrs. yang akan datang gitu. Dan aku sih merasa bahwa ya inilah wadahnya kita saat ini, bukan karena saya yang udah juara satu atau apa, tidak, tapi kita semua adalah pemenang gitu. Hanya memang di dalam kompetisi harus ada yang satu kan gitu. Sebenarnya kalau untuk secara di penilaian dan lain-lain, saya rasa Dewan Juri sendiri juga pusing mungkin ya Bu. Sebenarnya kita juga pusing. Kayaknya Bu Santi minum obat pusing tiap hari nih. Karena kita juga juri-juri kita sering meeting. Biasanya setelah ada pelatihan, malamnya kita berempat pasti meeting. Jadi meeting itu benar-benar sebenarnya bukan hanya hangout gitu sebenarnya. Kita tuh sebenarnya menilai, ini begini. Jadi juga ketua juri kita kan Ibu Oki Asokawati, dan tentunya kan beliau sudah sangat senior ya, dan juga sudah mempunyai yang dari dulu latar belakangnya seperti sebagai juri begitu, dan juga Pak Cosi dan Mas Henry, dan tentunya kan mereka juga udah dari ajang-ajang beauty contest yang dulu di MNC. Ya, beliau juga memang ada di acara tersebut kan. Jadi mereka tuh sudah sangat berpengalaman di bidang itu. Oke, kalau menurut dari point of view-nya Ibu Santi sendiri, dari ajang beauty pageant seperti Mrs. Worldwide ini terhadap perempuan yang ikutan yang join, manfaatnya apa yang paling kelihatan? Menurut saya setelah ibu-ibu ini mengikuti ajang Mrs. Worldwide, setelah itu mereka tuh percaya diri, sangat pede ya. Dari pede tampil di event-event, dan juga udah mulai banyak berbicara seperti di public speaking, udah berani dan kemarin juga kita ada audiensi juga ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga kemarin ada Car Free Day bersama Ibu Menteri juga, dan di tanggal 30 Oktober. Pas waktu itu kita berdua masih ada di Singapura, dan ibu-ibu Mrs. Worldwide itu diundang untuk fashion show di LRT. Di kereta. Di dalam kereta maksudnya. Di dalam kereta. Dan mereka juga sudah tampil pede ya. Iya, betul. Dengan catwalk-nya di
Iya dong, kan udah ikutin kelas catwalk sama Mbak Oki. Thanks to sama you, Mbak Ibu, Oki. thanks to you, Iya. thanks to Bu Oki, thanks to semua judges karena memang betul. Jadi kita jadi lebih pede karena punya ilmu baru yang kita bawa pulang. Walaupun capek ya begitu pulang ke rumah ya kita ya. Pasti capek lah. Pasti capek. Namanya pelatihan kan itu kan. Iya. Berasa gitu capeknya. Kalau dari sisi perempuan ya, dari sisi perempuan ini kan nggak semua penonton podcast kita nih juga wanita, ada Yes. juga laki-laki di sana, suami-suami juga banyak yang nonton ya. Gue tahu Pasti. diam-diam pada merhatiin nih. Ini kira-kira dari point of view wanita tuh sebenarnya yang diharapkan atau bentuk dukungan seperti apa sih yang paling dibutuhkan oleh seorang istri terutama ya, yang di rumah ataupun di luar rumah supaya mereka tuh semakin pede, terus tetap happy, Ya. inner beauty-nya keluar, ya kan, nggak stres gitu ngejalanin hari-hari yang monoton mungkin, Yes. yang sibuk kerja ya kerja Iya, terus, betul. yang sibuk ngurusin anak-anak ya anak-anak, Iya. itu kan rutinitas yang menjenuhkan ya, Betul. bener nggak sih? Jadi Gitu. juga bagi ibu-ibu kan biasanya itu insecure. Oke. Mereka tuh insecure, tidak pede, dan kadang mungkin ada yang ibu-ibu rumah tangga, ya udahlah saya mengurus rumah tangga saja, ngurus suami, yang lain saya tidak mau tahu gitu ya. Dan tentunya bagi mereka ibu-ibu yang di rumah tangga pun tetap harus bisa tampil lebih bagus, lebih pede, dan juga bisa masuk ke seperti organisasi untuk bagaimana mereka juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman dan juga bisa memberikan seperti kegiatan sosial tentunya ya, dan tidak harus di rumah seperti itu menurut saya. Oke, jadi Kalau tipsnya apa untuk nih ibu. buat para suami terutama ya, how to support their wife? Namanya orang rumah deh ya. Iya. Jadi kalau Bentuk menurut dukungan saya, apa? ya, komplimen saja. Seperti Yang kenceng Bu. Nggak apa-apa Bu, Yang kenceng Bu. keluar aja. Coba uang belanjanya digedein gitu, jajannya Biar gimana ini juga suami gitu. loh Bu. Nggak apa-apa. Ngomong yang kenceng Bu. Keluarin. Marlina juga boleh. Silakan. sebenarnya ibu-ibu tuh sangat mengharapkan pujian ya. Tuh. Enggak sih? Jangan pelit mungkin- pujian ya. Iya, betul. Tapi saya rasa Batik sama Mas Saya. udah pastinya ini banget karena saya melihat ini couple goals ya. Ya. Masa sih? Iya. Benar Kak. Jadi Padahal saya offside terus loh. Jadi harusnya kayaknya suami-suami ini harus belajar ya, dari benar, Mas juga benar, gitu. benar. Karena memang yang saya lihat itu dikasih dibawain bunga dari day one ya. Pas photoshoot itu Batik udah Acting doang. Iya. Gue bilang gini, masa lu nggak ada ininya gitu ya? Gue acting gitu. Jadi harusnya pria-pria di luar sana itu malahan nyontoh Mas gitu loh. Iya. Yang baik-baik dicontoh ya, yang enggak jangan. Apa saya perlu curhat juga di sini? Ku menangis. Pastinya baik-baik lah ya. Ya. Kita doain Iya. semuanya baik-baik Sebenarnya kan aja. kalau ibu-ibu kan harus urus keluarga, Betul. harus anak-anaknya sekolah seperti apa, harus urus suami, makan segala macam. Jadi sebenarnya ibu-ibu tuh cuman mau mungkin dari suami, aduh, thank you so much. Apresiasi, betul. Kalau bisa Apresiasi. kasih perhatian lebih baik lagi. Iya. Bentuk perhatiannya macam-macam. Iya, benar. Tergantung kemauan dan kemampuan. Betul. Ya kan? Ya, betul. Iya, mungkin dengan kata, wah ibu hari ini cantik sekali. Oh, udah komplimen itu. Udah senang banget. Berarti ada maunya nih ujungnya nih kalau ini. Udah curiga aja. Kalau udah lama kawin begitu ya. Nih, kamu cantik kayak apa nih? Apa nih kalau gue Ini gitu? ada buntutnya nih. Udah gitu. Kalau dari Marlina sendiri apa? Menurut kamu apa yang what's Iya. the most important thing yang bisa bikin kita sebagai ibu di rumah tuh More jadi- happy, ya. more confident, Iya. more apa? Menurut kamu apa? Saya selalu punya istilah quality and quantity. Ya, mungkin kalau di kehidupan sehari-hari kita nggak punya quantity, tapi kita punya quality, gitu. Sama anak-anak juga seperti itu. Kalau bicara dari suami, support udah pasti, terutama mental.
karena we live as a husband and wife for many years, itu nggak mudah kan. Gitu, kita punya perbedaan karakter. Sangat. Betul. Kita punya keseharian yang berbeda, kita punya background keluarga yang berbeda, gitu kan. Yang paling pasti saya yakin dilakukan Mbak Antik juga dengan Masnya, saling support, saling dukung, saling doakan, ya. Dan kita saling berbagi. Dan communication is the key for all, ya. Dia selalu rajin berdoa, saya amin, amin. Gitu kan. Jadi saya rasa itu adalah resep dari saya pribadi ya, dan bisa mungkin diikutin juga oleh teman-teman juga, bahwa istilahnya support dari suami itu nggak melalui urusan materi sebetulnya, tapi mental ya, karena kita tahu saat ini ya mental ini yang paling kita butuhkan, betul ya, dimana kalau kitanya sibuk eksistensi di luar, pulang-pulang kita diomelin, atau pulang-pulang kita nggak dihargain, atau pulang-pulang malahan kita dijadikan bahan cibiran gitu, itu sama sekali tidak menguatkan. But I do believe di Mrs. Worldwide ini support yang seperti tadi Bu Santi sempat utarakan gitu ya, dari suami gitu kan pastinya, dan juga dari keluarga, dari anak-anak, itu yang harus ada gitu, karena kita sebenarnya bukan perempuan tuh bukan hanya kepingin eksis sih sebenarnya, kita pengen di value after so long kita marriage ya, sampai itu kita berasa hidup tuh penuh dengan rutinitas yang selalu monoton begitu aja gitu. When kita bisa doing something great, contoh ya mungkin bisa jadi finalis Mrs. Worldwide, bisa jadi winner dari Mrs. Worldwide, itu seketika itu ada satu gairah baru booster di dalam kehidupan rumah tangga ya, bahwa oh ternyata kamu masih layak ya gitu. Ataupun dari suami juga punya kebanggaan sendiri, wah istriku, I have to appreciate her more maybe, you know, like sometimes hal-hal seperti itu yang menurut saya harus ada di suami ya gitu, untuk kita bisa sebagai perempuan. Dan saya juga menyadari bahwa para ibu-ibu dari finalis Mrs. Worldwide ini, ketika mereka selesai ada di karantina, ada di pelatihan gitu ya, ada hidden dan hint yang saya temukan, yang tadinya mereka nggak bisa open up. Yang tadinya mungkin kemampuan mereka itu, mereka nggak sadar mereka punya kemampuan itu. Tiba-tiba ada. Dan tiba-tiba mereka bisa explore. Maybe nggak semua orang bisa melihat itu gitu. Tapi saya pribadi melihat bahwa wow, this is great, this is something new gitu. Karena apa? Ternyata ibu-ibu ini punya talent terpendam, punya kepedean yang terpendam, karena mungkin selama di marriage mereka udah punya rutinitas dan cenderung untuk tidak melihat sisi positif ataupun sisi-sisi kelebihan yang mereka punya gitu. Tapi ketika mereka ada di Mrs. Worldwide, ternyata aku bisa gini ya, ternyata aku bisa. Nah itu yang menurut saya sangat menarik. Jadi bukan di beauty pageant itu, balik lagi dukungan suami nomor satu, ya dukungan anak-anak terutama. Dan saya bersyukur anak-anak saya itu menjadikan saya role model. Saya punya anak yang pertama itu 16 tahun, yang kedua 13 tahun, dan mereka ada di masa pre-teenagers. Jadi udah mulai punya dunia sendiri. Iya banget. Ya. Dan saya bersyukur dengan saya saat ini punya kesibukan yang seperti ini. Itu sebenarnya bukan menjadikan mereka malah merasa maminya cuek atau merasa maminya nggak punya waktu, tapi mereka malahan push themselves hard. Mamiku bisa, aku harus bisa lebih dari mamiku. Pengen achieve more ya. Yes. Dan mereka akan jadikan kita tuh sebagai role model. Gitu. Oke, last but not least, ini gue punya pertanyaan jebakan Batman ya. Dirimu ya. Buat Bu Santi juga kan bisa ya? Bisa. Umumnya manusia bilang susah atau sulit sekali untuk dalam hidup kita ini manusia bisa berjalan sukses itu beriringan antara karir dan keluarga. Mostly salah satu pasti akan tertinggal. Kalau kita fokus terhadap karir, logically dan sebagainya, karena waktu terbatas untuk keluarga, jadi keluarga akan tertinggal. Kalau kita fokus sama keluarga, karir tersendat. Ini logik sebenarnya. Secara logika. Ya, dan dialami hampir oleh semua manusia. Udah ada surveinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau suatu saat suami dengan alasan apapun itu ya bilang, maaf ya sayang, maaf ya darling, tapi sepertinya kamu sudah harus fokus sama anak-anak atau keluarga karena alasan tertentu. Kamu harus kalahin
karir kamu dan sebagainya, karena memang ini betul-betul urgent misalnya, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu sampaikan kepada kamu suami? sampaikan kepada suami. Kalau dikasih pertanyaan seperti itu. Siapa dulu nih? Marlina dulu. Monggo. Well, kalau pertanyaan itu sebenarnya jujur udah sering diomongin ya. Oh ya. Jadi ini bukan jebakan, tapi menurut saya adalah suatu yang memang very rationalistic. Yes. Ya. Pertanyaan itu adalah ketika kamu mau ngapain sih capek-capek? Emangnya aku nggak sanggup untuk nyanggupin kamu? Aku nggak sanggup untuk nafkahin kamu secara lahir dan batin. But for me, aku cuman balikin satu kata. Kamu mau istri yang tidak produktif dan akhirnya punya mindset yang nggak karu-karuan, berujung ke pikiran-pikiran negatif, karena kita tahu bersama bahwa banyak di luar sana yang perempuan tidak berkarir, tanda kutip, nurut, monggo di rumah, duduk, akhirnya pikirannya macam-macam, yang cemburuan sama suaminya, nggak jelas gitu ya. Nggak jelas. So instead of dia nanyain aku tanya balik. For me, do you want me to be like that? Or do you want me to raise up and fly higher with you? That's it. Widih, keren. Boleh nih. Pantas kan bagaimana? Kan? Sekarang silakan Ibu. Jadi ceritanya gitu Bu, suaminya ayo kamu berhenti kerja. Iya. Nah, aku kan dari tadi kan mewakili sudut pandang suami. Iya. Karena it is very rationalistic. Iya, betul. Iya, betul. Tapi kalau menurut aku sih suami aku nggak akan bertanya seperti itu ya. Takut kali. Siapa tahu habis nonton ini ditanyain loh Bu. Ibu udah mendingan siapin jawabannya sekarang. Karena memang kita dari dulu sudah tahu ya. Karena kan saya sama suami itu memang dari dulu itu sekolah yang sama. Jadi satu kelas, jadi satu sekolah gitu. Oh, sama sih? Iya, sama ya berdua ya. Dari SMA. Dari SMA. Jadi kita udah teman-teman kita juga, teman-teman saya juga teman-teman suami begitu. Dan memang suami saya tuh tahu banget saya tuh orangnya workaholic gitu. Jadi orang yang memang harus bekerja, otaknya harus jalan gitu. Jadi kalau memang harus di rumah, mungkin saya bisa stres. Iya, ngerti. Lebih baik jadi support system aja. Iya, kalau menurut saya sih suami saya nggak akan bertanya seperti itu ya. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan jangan ya. Tolong suaminya Bu Tolong Santi. ya. Udah dikasih warning jangan nanya. Tapi aku masih mau nanya nih pertanyaan terakhir, boleh ya? Silakan. Harapan Ibu Santi sebagai penyelenggara Mrs. Worldwide Indonesia, dan apakah masih akan ada lagi nih batch kedua ya Marlina? Yes. Terus Pastinya. ya Marlina juga sebagai harapannya apa sebagai Mrs. Worldwide yang untuk nantinya, dan untuk harapan sendiri dan untuk nantinya. Mungkin Bu Santi dulu. Iya, pasti ada. Iya, pasti ada. Iya. Dan harapan Ibu di gimana? 2023 kita akan adakan lagi di September 2023. Amin. Ditunggu Harapannya ya. apa Bu? Harapannya apa? Harapan saya sebagai ibu-ibu jangan takut akan di judge ya. Maksud saya itu jangan takut di mungkin ibu-ibu kan karena tidak mau tampil karena mungkin mereka mempunyai mindset bahwa nanti aku akan dikritik, aku akan itu sih sebenarnya dikritik terutama dikritik karena itu yang membuat mungkin dari lingkungan dan dari teman-teman sekitar itu yang tidak memberikan dukungan, malahan memberikan kritikan yang bersifat negatif, akhirnya ibu-ibu itu takut akan tampil. Itu sih. Jadi harapan saya semoga ibu-ibu dari ajang Mrs. Worldwide ini bisa membuat kita lebih pede, dan kita tidak perlu tidak tutup telinga atas omongan orang lain, yang komentar-komentar. Iya betul, komentar dan kritikan yang sifatnya tidak membangun. Itu sih. Jadi kalau itu dari Marlina, ya tipsnya buat para ibu-ibu yang mungkin mau ikutan nih tahun depan nih. Persiapannya gimana? Coba persiapannya tuh. Pastinya Mrs. Worldwide 2023 pastinya akan menghadirkan sosok-sosok wajah-wajah baru ya. Dan itu juga saya berharap dari ke sisterhoodan di batch pertama sesama 20 finalis ini yang bisa
sinergi bekerja sama bersama Ibu Santi. Pastinya kita akan bantu Bu Santi karena tujuan kita cuma satu. Tujuan kita adalah membangun perempuan Indonesia yang berkualitas. Karena dari ibulah lahir generasi penerus yang baik. Betul sekali. Dari ibulah kita melahirkan bangsa yang besar gitu. Jadi bagi saya pastinya 2023 akan menjadi tantangan tersendiri ya, karena memang kita nggak mungkin semakin tahun semakin nurun, tapi semakin tahun semakin meningkat. Dan apalagi dengan adanya 20 finalis dari masing-masing background yang sangat luar biasa gitu. Ini pastinya juga akan menumbuhkan satu kualitas untuk di Mrs. Worldwide 2023 gitu. Paling tidak sisterhood-nya seperti ini yang di 2022, 2023 saya harapkan bisa lebih baik lagi. Tuh tipsnya tuh ya buat ibu-ibu terutama ibu-ibu dah, tapi terhadap semua suami-suami juga. Ditunggu tuh supportnya buat istrinya gitu. Jadi nggak usah mikirin tahun depan bakal resesi lah inilah itu. Aduh, mendingan diisi dengan sesuatu yang positif. Dipersiapkan pasangannya untuk ikutin ajang beauty pageant Mrs. Worldwide 2023. Gitu. Thank you lagi ya once again ya. Terima kasih banyak Ibu Santi, Marlina. 2022 sudah hadir di Apotik loh. Bangga loh kita loh. Bangga sekali. Jadi tadi buat ibu-ibu di luar sana udah dengar sedikit tips dari Ibu Santi dan Marlina. Jadi harus semangat. Ibu-ibu jangan loyo. Masih ada waktu setahun, tenang aja. Persiapkan dirinya. Siap deh pokoknya. Nanti kita ketemu di tahun depan sama yang batch 1. Sombong gue batch 1. Boleh sombong batch 1 dan ya. Dan buat Ibu Santi dari Yayasan SK boleh libatin Apotik nih kita nanti. Untuk ya bisnis. Itu dia. Sekali lagi thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Turn on juga notification-nya dan follow juga semua akun sosial media kita. And see you when I see you, and good night.